Lihat aja, suatu saat kalian semua akan jadi milikku. Aku akan jadi artis terkenal dan kaya. Kalau perlu, semua saingan aku akan aku singkirkan. Setelah itu, aku akan memiliki semua yang aku impikan. Selamat tinggal kemiskinan, selamat tinggal kamu sialan. Aku siap menjadi gadis kota. Kami sudah menyiapkan kontraknya. Dan dalam kontrak ini disebutkan bahwa kamu akan menjalani proses rekaman. Dan kami akan orbitkan kamu hingga terkenal. Tunggu sebentar ya. Sebelumnya ya, ini udah peraturan. Kami harus mendengar kamu bernyanyi secara langsung. Loh, buat apa Om Bos? Kan tadi Om Bos udah denger di kasetnya. Mir, nantinya setelah kamu rekaman, kamu kan harus melakukan tour show ke berbagai daerah. Nah, pada waktu kamu melakukan tour show itu, kamu kan dituntut untuk nyanyi secara langsung. Karena itu, kami tuh mau sekali dengar kamu nyanyi langsung. Bisa kan? Harus kayak gitu ya, Tante Om Bos? Oh ya, oke. Selamat malam. Sebentar ya, Tante Om Bos. Selamat malam. Maaf ya, Tante Om Bos. Satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi ya. Selamat malam, duhai kekasih. Cukup Mira, ya. Kamu tahu, saya adalah penyanyi profesional di zaman saya. Jadi saya tahu sekali. Saya tahu persis orang yang bisa nyanyi sama orang yang gak bisa nyanyi. Waktu saya dengar contoh suara kamu di kaset rekaman yang kamu kirim kepada kami, kamu tuh punya suara yang merdu sekali. Dan kamu juga punya teknik vokal yang sangat baik. Tapi kok sekarang jadi beda banget, lain sekali. Iya, Pak? Iya. Kok begini? Sebenarnya ini semua salah orang tua saya, Tante Bos, Om Bos. Sebenarnya saya ikut audisi ini itu tertekan, stres. Soalnya saya nggak boleh ikutan audisi ini. Katanya kalau saya sampai nekat, saya mau dipasung. Makanya saya kabur aja ke sini. Setiap saya nyanyi, saya tuh selalu disiksa. Orang tua saya tuh kejam banget. Masa sampai begini? Iya Om Bos. Makanya saya nggak bisa nyanyi di depan umum. Kalau saya nyanyi selalu sendirian aja. Soalnya kalau saya nyanyi di depan orang-orang, saya jadi ingat bapak saya kan selalu mukulin saya. Saya trauma Om Bos. Ya, oke ya. Begini aja ya. Saya dan istri saya harus berunding sebentar ya. Ya, bicara masalah ini ya. Nanti kita bicara lagi, oke? Nah, untuk sementara ini kamu jangan apa-apa. Kamu tenang aja ya. Dan jangan takut. Di sini nggak ada orang yang mau menyiksa kamu, ya. Ayo, Ma. Dasar orang-orang tolol. Gak akan aku biarin siapapun merusak impian aku.
aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Menjadi kaya dan terkenal. Nggak seperti kamu, Kak Gita. Jalan hidup kamu tuh cuma ngurus bapak sama ibu sampai jompo. Dasar tolol. Tapi terima kasih. Berkat ketololan kamu, itu sangat menguntungkan aku. Lihat aja, suatu saat kalian semua akan jadi milikku. Aku akan jadi artis terkenal dan kaya. Kalau perlu, semua saingan aku akan aku singkirkan. Setelah itu, aku akan memiliki semua yang aku impikan. Selamat tinggal kemiskinan, selamat tinggal kamu sialan. Aku siap menjadi gadis kota. Bagaimana aku mampu melihat kesedihan di wajah ibu dan bapak? Di mana kamu, Mir? Demi Allah, Mir. Apapun boleh kamu lakukan. Tapi jangan lukai hati bapak dan ibu lagi. Berilah hambamu petunjuk, ya Allah. Iya, sebentar. Selamat pagi. Pagi, Pak. Benar, Anda saudari kita? Iya, saya sendiri, Pak. Apakah benar Anda telah melaporkan hilangnya saudari Anda, gadis berusia 18 tahun? Iya, benar. Bapak menemukannya. Sekarang dia di mana, Pak? Sebaiknya saudari kita ikut saya ke rumah sakit untuk mengidentifikasi. Identifikasi? Git, kamu yakin? Kamu berani, Git? Wan, ini belum tentu Mira. Kita berdoa aja, mudah-mudahan ini bukan Mira. Kalian berdua sudah siap? Masya Allah. Tuh kan Git, Iwan bilang juga apa? Selama masih ada Iwan, semua masalah itu pasti beres Git. Ya kan? Yang penting sekarang itu kita tuh baik-baik aja. Wan, gimana aku nggak khawatir? Ya Allah, sebenarnya Mira di mana? Aduh, aduh. Ah, ganteng banget. Dia pangeran yang ada di foto itu. Wah,
Ternyata aslinya lebih ganteng. Ya ampun, aku jatuh cinta. Syukurlah kalau kamu udah sadar. Tapi saya ada di mana? Kamu sekarang lagi ada di rumah saya. Semalam saya nggak sengaja nabrak kamu. Ya kalau kamu mau nuntut saya siap kok. Tapi sebelumnya saya harus ngasih kabar dulu ke keluarga kamu. Nama kamu siapa? Dan kamu tinggal di mana? Halo? Nama kamu siapa? Nama saya nggak inget apa-apa. Aduh, ya Tuhan. Saya nggak tahu siapa saya nggak inget apa-apa. Maksud kamu hilang ingatan? Ya Tuhan. Sabar ya. Saya akan panggilin dokter ya. Sabar. Siapa juga yang hilang ingatan? Tapi itu emang alasan yang sempurna supaya aku bisa tinggal di rumah mewah ini. Dan punya kesempatan memikat hati pangeranku itu. Pokoknya aku harus menggapai impianku dengan cara apapun. Siapa sudi kembali ke gubuk reot itu? Dan mengakui kalau mereka adalah keluargaku. Males banget. Gimana, Nak? Udah ada kabar dari Mira? Apa polisi menemukannya? Pak, Bapak tenang aja ya. Polisi itu sedang berusaha untuk menemukan Mira, Pak. Iwan yakin pasti polisi akan segera menemukan Mira. Ini semua salah ibu, Pak. Mira merasa ibu bersikap tidak adil. Itu sebabnya dia kabur. Gara-gara ibu. Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Yang salah Bapak. Bapak sudah gagal sebagai seorang suami dan seorang ayah. Ibu harus tenang ya. Bapak juga harus tenang. Ibu dan Bapak nggak boleh bicara seperti itu. Kita yakin Mira pasti baik-baik aja. Gita benar, Bu. Kasihan Mira. Dia anak yang baik. Mungkin sebentar lagi dia akan pulang. Membawa duit yang banyak dari hasil kerja kerasnya. Apa, Dit? Kamu nabrak orang? Astaga. Kok bisa sih, Dit? Kenapa kamu nggak masukin saja ke rumah sakit? Lalu tanya keluarganya dihubungi di mana gitu. Dibawa ke rumah ini kan sama saja kamu merepotkan diri. Itu dia, Pap. Aku pikir awalnya juga nggak kenapa-napa. Tapi ternyata gadis itu hilang ingatan. Ingat, Hilang ingatan tuh maksud kamu amnesia? Iya. Astaga. Dit, kamu tuh tahu nggak sih? Kalau saat ini mama, papa, kamu, kita ini semua lagi pada sibuk sama proses audisi yang mana wartawan semuanya mau tahu. Terus kalau sampai wartawan-wartawan itu tahu, gimana udah dong? deh, Ma. Udah. Mama tenang aja, ya. Nah sekarang lebih baik kita temui gadis itu. Yuk. Ayo. Cepet deh.